Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GPIB Sion HK. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita bersama-sama berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Mari kita bersama-sama di minggu pagi hari ini kita memuji, memuliakan Allah. Kalau minggu lalu kita setelah bersama-sama merayakan Jumat Agung, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kasih dan kemurahannya terus melekat di dalam hidup kita. Karena karya penebusannya telah dilakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terus mengingat kasih Allah yang sungguh telah terbukti dalam hidup kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai ganti dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali kita angkat pujian ini. Mari angkat hati kita sebagai pujian syukur kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Yesus naik di atas kayu salib. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kami. Bahkan rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, dan memberikan kami anugerah yang kekal. Biarlah Tuhan saat ini hati kami memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami mengagumi dan menghormati Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah hati kami boleh terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengagumi Engkau. Sampai selama-lamanya kami mau katakan, kami kagum dan kami hormat akan Engkau. Kami katakan Tuhan, dalam hati segala pujian dan hormat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya tidak pernah akan ada kasih seperti-Mu Yesus, yang mau rela berkorban untuk menebus dosa setiap kami. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Dosa ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa-dosaku. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia, agar kita berlayak di hadapan Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami boleh terbebas dari kematian maut. Kami boleh terbebas dari belenggu dosa yang mematikan. Dan saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan atas segala pelanggaran dan kecemaran kami, baik di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, atau juga di dalam pikiran kami. Karena seringkali Tuhan kami mengecewakan Engkau. Ampuni Tuhan atas ketidaktaatan kami, mungkin keegoisan kami, ataupun kesombongan kami yang terselubung. Tuhan tahu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya biarlah Tuhan membasuh kami, menyucikan kami, agar kami berlayak di hadapan-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu, kami boleh sungguh menemukan dan mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan, untuk kami boleh bersekutu, walaupun dari tempat masing-masing, dari rumah masing-masing di mana kami berada. Namun kami percaya,
kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, Engkau berada bersama-sama dengan kami semua, baik di dalam keluarga kami masing-masing dan juga kami yang ada di tempat ibadah di tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ibadah online ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami yang baik. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Kita akan bacakan bersama-sama dengan tidak saling mendahului. Kita mulai. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Telah 1 tahun kita lalui masa pandemi ini, namun kita yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru di dalam hidup kita, dan biarlah sukacita senantiasa mengalir di dalam hati dan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, bersukacita, meninggikan Tuhan, memuliakan nama-Nya. Mari bersama-sama kita naikkan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-cita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya tidak ada kata untuk kita tidak dapat bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Biarlah saat ini dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik di dalam hidup kami. Walaupun saat ini mungkin kita masih ada pergumulan hidup, tapi percayalah, setiap pergumulan itu membawa kita semakin dewasa di dalam Dia. Mari angkat tangan kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal
katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Biarlah ini kita boleh nyatakan terus di dalam hati kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, jangan pernah tawar hati, jangan pernah patah hati, dan jangan pernah kecewa. Sebab Tuhan yang senantiasa ada, berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita masuk di dalam bacaan bertanggapan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Silih berganti kita akan membacakannya. Saya akan membacakan ayat genap, ayat 16 maksud saya, ayat 17 Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah membacakannya, dan ayat ke-18 kita bacakan bersama-sama. Kita akan mulai. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bersama-sama, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mereka yang melakukannya di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah ini menjadi rema di dalam hidup kita. Manusia batiniah adalah hal yang harus kita kejar, yaitu prestasi rohani di dalam hidup kita. Karena ini paralel, sejajar ketika Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Dan inilah yang Tuhan maksud. Manusia batiniah kita, hati kita, pikiran kita, boleh senantiasa diperbaharui dari hari ke sehari. Sekalipun tubuh jasmani kita merosot, namun biarlah pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus semakin bertambah, dan kita boleh semakin dekat dengan Dia. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, biar kita boleh mohon Tuhan Yesus memegang tangan kita. Di dalam setiap keadaan apapun, kita boleh senantiasa berserah, karena Tuhanlah yang membimbing kita, dimanapun kita berada, dan apapun keadaan kita sampai saat ini. Biarlah kita berani berserah, kita berani mempercayakan hidup kita. Sekalipun kita tidak melihat hal-hal yang baik, tapi percayalah, Tuhan telah persiapkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tenanglah kini hatiku. Tenang.
gelap, ketika laut ataupun taufan menerjang, tetaplah Tuhan memegang tanganku. Di malam yang gelap benar, di taman yang indah segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, biarlah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Takuti maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan tangan Tuhan senantiasa memegang dan membimbing kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan gereja seluruh abad dimanapun berada, kita berdiri dan mengakui pengakuan iman rasuli dengan tidak saling mendahului. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh diberikan kesehatan, dan juga kami masih boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini mengalami banyak sekali musibah, baik bencana alam dan juga maupun pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan senantiasa ada buat negeri kami. Tangan Tuhan senantiasa terus memulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami.
Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri dan juga gugus tugas COVID-19. Tuhan, kami percaya tangan-Mu ada bagi negeri kami Indonesia. Biarlah mereka semua boleh bertanggung jawab dan memaksimalkan setiap karya mereka, sehingga mereka boleh memulihkan negeri Indonesia ini. Mereka boleh bekerja sama mensejahterakan rakyat Indonesia, dan mereka boleh sungguh-sungguh memiliki rasa takut akan Tuhan, agar sungguh Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di negeri kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa, bersyukur kalau vaksin telah disebarluaskan di negeri kami. Namun semuanya ini belum selesai. Kami percaya ini akan terus berlangsung sampai dengan tuntas, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan vaksin yang telah ada di negeri ini Tuhan. Agar kami boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 yang melanda negeri kami Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi negeri kami dan juga bagi bumi ini Tuhan. Dan biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah di dalam setiap permasalahannya kami boleh berlutut di hadapan Tuhan, menaikkan seru doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah umat yang berseru, di tengah-tengah umat yang merendahkan hati, sehingga gereja ini boleh berbalik kepadamu Tuhan. Dan gereja ini boleh terus memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di tengah persoalan dan pergumulan yang ada, namun kami yakin dan percaya kasih Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai kami semua. Engkau berkati para hamba Tuhan, Engkau berkati para majelis, Engkau berkati para pengurus dan aktivis, mulai dari sekolah minggu sampai dengan kebaktian umum. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi kami, agar Tuhan sendiri yang memberikan sikap hati dan kerendahan diri untuk kami boleh bersandar dan berserah hanya kepadamu Tuhan, sehingga kehendak-Mu boleh jadi buat gereja Sion HK ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang ada di tempat ini, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga umum dan seluruh para lansia. Tuhan, Kau memberkati iman kerohanian setiap kami Tuhan. Biarlah hari demi hari kami boleh ditemukan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal akan Tuhan. Kami semakin bergairah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan melalui doa-doa teduh kami ataupun melalui hubungan kami dengan Engkau dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap aktivitas kami boleh kami taruh di bawah kaki-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh berserah hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menuntun dan memimpin hidup kami. Bapa, terutama kami berdoa untuk para lansia yang saat ini mungkin mereka kesepian, mereka saat ini membutuhkan sahabat. Tuhan akan menjadi sahabat dan penghibur bagi mereka. Dan saat ini mereka yang sedang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan agar mereka boleh dimampukan untuk melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Sekalipun tubuh jasmani mereka merosot, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, kerohanian mereka akan terus diperbaharui dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai seluruh jemaat di tempat ini, agar segala sesuatunya akan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini hanya kepadamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan berilah kami kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Selidiki Aku. Saya mau bercerita sejenak. Kalau pada saat masa-masa pandemi ini, banyak orang menjadi paranoid ya, menjadi takut. Kadang bahkan para artis hampir setiap minggu memeriksakan keberadaannya, apakah dia tertular akan COVID ini. Mereka selalu senantiasa swab dan swab PCR agar mereka terbebas dari COVID-19 ini. Bagaimana dengan setiap kita? Apabila kehidupan jasmani begitu dikontrol luar biasa oleh mereka, biarlah ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Di dalam kehidupan kerohanian kita boleh senantiasa memeriksa hati kita, memeriksa hidup kita. Apakah kita masih berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita boleh memancarkan wajah Kristus yang sesungguhnya. Mari saat ini melalui pujian ini, kita boleh memeriksa diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berkenan hidup di hadapan Dia? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Biar kita menyelidiki hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita semua telanjang di hadapan Dia. Tuhan, selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Biarlah kami berjuang sampai akhir.
setia, Kau dapati aku tetap setia. Kiranya segenap hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan selain kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini berbicara secara pribadi bagi setiap kami masing-masing dan berkatilah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah jangan tawar hati. Saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang pertama, ayat 16 sampai 18, dan pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami tawar hati? Apa itu tawar hati? Ya, tawar hati itu pengertiannya adalah tidak semangat, ya, atau tidak bersemangat, tidak ada lagi kemauan, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, atau patah semangat. Nah, saudara, semua ini dapat dialami oleh semua orang. Khususnya pada saat kita mulai lelah di dalam menghadapi persoalan hidup ini, kita menghadapi masalah, dan kemudian kita mengalami yang namanya tawar hati. Sehingga tawar hati menunjuk kepada keadaan hati seseorang. Contohnya saudara, seseorang yang sudah mulai tawar hati dalam pekerjaannya, maka dia tidak akan begitu terasa mau bekerja dengan semangat dalam pekerjaannya. Memang hatinya sudah tidak ada di sana. Nah, di dalam Alkitab memberikan beberapa contoh atau gambaran tentang orang-orang yang mengalami tawar hati. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami tawar hati pada saat dia diancam, pada saat dia dihina, pada saat kemudian dia dibuli oleh pasukan Filistin. Waktu pasukan Filistin berkata kepada bangsa Israel, di manakah pahlawanmu yang bisa melawan kami bangsa Filistin? Utuslah salah satunya untuk melawan kami. Nah, saudara tahu ini perkataan siapa? Yaitu perkataan Goliat, ya. Goliat menantang bangsa Israel. Goliat menantang dan menghina pasukan anak-anak Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Daud meskipun kecil tetapi dia berani tampil untuk melawan Goliat ini. Selama boleh dikatakan 40 hari. Terus menerus Goliat tampil setiap hari untuk menghina bangsa Israel. Tetapi Daud dia berani untuk melawan. Dia tidak kecil hati. Dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia berkata, saya datang dalam nama Tuhan. Engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Aku datang karena Tuhan menyertai saya sehingga saya tidak takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus disalibkan pun, murid-murid Yesus begitu tawar hati. Mereka begitu takut
sehingga mereka ada sebagian lari, ada sebagian sembunyi, ada sebagian kemudian pergi, dikatakan pergi ke Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem sampai mereka tidak mengenal Yesus sedang ada bersama dengan mereka. Sampai mereka tidak bisa memahami perkataan Yesus ketika sepanjang perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Saudara, kenapa demikian? Karena mereka dalam keadaan putus asa. Karena semangatnya sudah patah. Sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, bahwa Yesus beserta dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tawar hati bisa dialami oleh semua orang. Termasuk kita, murid-murid Tuhan. Nah, gimana caranya kita itu mengatasi yang namanya tawar hati di tengah setiap persoalan yang kita alami? Maka poin pertama saya adalah adanya pembaharuan kerohanian kita. Nah, saudara, setiap manusia akan mengalami yang namanya kelahiran, masa tua, sakit penyakit, dan mengalami kematian. Semua proses ini harus dilewati oleh manusia. Sehingga tidak mengherankan banyak orang berkata dengan bertambahnya usia maka keadaan kita tidak seperti dulu lagi. Semakin hari kita bukan semakin kuat. Kadangkala kita semakin lemah, ada sakit penyakit yang kita alami yang membuat kita tertekan. Nah, saudara, munculnya sakit penyakit dikatakan oleh Paulus, maka dikatakan manusia kita secara lahiriah kadangkala bisa semakin merosot. Tetapi sekalipun demikian Paulus berkata, aku tidak tawar hati, aku tidak putus harapan. Aku tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara baca tadi ayat yang pertama, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, karena oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus tahu, saudara, bahwa meskipun secara lahiriah, secara fisik, dia bisa semakin lemah dengan bertambahnya usia. Tetapi karena dia percaya, karena kemurahan Allah itu yang mempercayakan pelayanan itu baginya, maka saudara dia bisa tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saudara, seringkali manusia hidup memperhatikan apa yang kelihatan. Tetapi justru yang ada di dalam hati kita, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, kalau saudara ingat ya, iblis pernah berkata, kalau kamu anak Allah, maka perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata kepada iblis itu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, artinya adalah makan secara fisik, secara jasmani itu penting supaya kita bisa hidup. Tetapi firman Tuhan berkata yang paling penting adalah engkau memberi makan batiniamu, engkau memberi makan rohanimu. Kalau engkau tidak memberi makan itu, maka lama-kelamaan kerohanian kita akan semakin kering. Karena itu saudara, gimana caranya supaya rohani kita bisa tetap bertumbuh? Firman Tuhan berkata kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus kemudian rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan, beribadah, bahkan kita bisa melayani Tuhan. Nah saudara, hal-hal yang demikianlah disiplin rohani yang demikian membantu kita untuk bertumbuh, menolong kita membaharui batinia kita, membaharui kerohanian kita, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak mudah ya. Ketika kita membaharui kerohanian kita, ada banyak tantangan, ada banyak godaan di dunia ini yang terkadang membuat kita tawar hati. Tetapi yang harus kita lakukan adalah arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tuhan tidak sembarangan mempercayakan pelayanan itu. Tuhan bukan melihat latar belakang kita, Tuhan bukan melihat apa hebatnya kita. Tapi firman Tuhan kembali berkata kepada kita, itu semua karena kemurahan Allah. Itu semua karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa
aku adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat bukan bejana yang berharga, yang bukan dibuat dari emas ataupun perak. Bejana tanah liat, bejana yang rapuh, bejana yang bisa pecah kalau jatuh. Tetapi saudara, Paulus mau menggambarkan bahwa betapa dia itu adalah bejana tanah liat di tanah penjunan. Dibentuk oleh penjunan itu sendiri. Dia tahu bahwa dia adalah manusia yang gampang untuk pecah, gampang untuk kecewa, gampang untuk kemudian mengalami kesedihan atau tawar hati dan kemunduran rohani. Tetapi saudara, satu hal yang Paulus lakukan adalah dia mempercayakan dirinya sebagai bejana tanah liat di tangan penjunan untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebab dia sadar saudara bahwa bejana tanah liat yang membuat itu berharga adalah apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam bejana tanah liat itulah yang membuat dia itu berharga. Apa yang ada di dalam diri kita yang berharga, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara, ketika Paulus mengalami penderitaan, dia bisa bertahan. Dia ada di penjara, dia didera, dia dianiaya, tetapi dia bisa tetap bertahan dan terus bertumbuh dalam kerohaniannya. Kenapa saudara? Karena dia tahu ada Kristus bersama dengan dia. Ada Tuhan yang bersama dengan dia sehingga dia tidak mudah untuk menyerah. Dia tidak mudah untuk tawar hati. Saudara, hal yang kedua kita akan belajar. Bagaimana mengatasi tawar hati di tengah setiap persoalan yang kita alami. Yaitu saudara, kita sadar bahwa hidup kita itu sementara di dunia ini. Hidup kita itu singkat saudara. Kita ada di dalam dunia ini hanyalah sementara saja. Kehidupan dalam dunia ini hanyalah fana saja. Sehingga Paulus berkata, aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Nah saudara, masalahnya adalah kadangkala penderitaan ujian di tengah dunia ini membuat kita itu bisa saja mengalami kemunduran rohani atau mengalami tawar hati. Tetapi Paulus berkata bahwa dia sadar bahwa tempat tinggal di dunia ini hanyalah sementara untuk dia. Dunia ini adalah tempat di mana dia berlatih untuk kemudian melayani Tuhan. Berlatih bagaimana dia bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian. Sehingga Paulus berkata di dalam bagian ini, kalau saudara lihat di dalam pasal yang kelima, Paulus berkata, jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, maka Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang dikatakan bukan dibuat oleh tangan manusia. Kalau dibuat oleh tangan manusia, itu fana adanya dan tidak tahan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada dalam dunia ini. Tetapi ketika dibuat oleh Allah, Tuhan sediakan tempat tinggal di surga, kekal bagi kita. Maka saudara, itu semua adalah hal yang kekal, yang tidak bisa kemudian habis oleh karena api ataupun gempa ataupun bencana-bencana alam yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Paulus bisa tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada? Maka firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Paulus berkata, waktu saya ditindas, waktu saya dianiaya, maka saya senantiasa membawa atau mengingat kembali bagaimana Kristus sudah mati bagi saya. Sehingga saya bisa kuat, saya tidak tawar hati. Bahkan dia percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu memberikan kekuatan bagi dia dan menghadapi persoalan hidup. Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan bagi dia bahwa hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Saudara, Paulus lebih senang dia kembali kepada Tuhan. Dia seringkali dalam surat-suratnya berkata bahwa mati itu adalah keuntungan bagi saya. Tapi kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya hidup dalam dunia ini, maka saya harus bekerja dengan sebaik mungkin melayani Tuhan. Agar saya bisa membawakan hasil yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan saudara. Bahwa suatu saat nanti kita akan menghadap kepada pengadilan Tuhan. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya baik yang baik ataupun yang jahat. Sehingga ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita dalam dunia ini. Maka saudara berikanlah yang terbaik untuk Tuhan.
Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Maka saudara, hidup kita adalah hidup yang sementara dalam dunia ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ada banyak hal persoalan hidup kita yang kadangkala membuat kita tawar hati. Tetapi saudara, ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan memuliakan Dia, kita akan menyembah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga kita akan belajar bagaimana kita mengatasi tawar hati. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, milikilah iman. Kalau saudara lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara, Paulus berkata, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam hidup kita ada banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab oleh kita sendiri. Tetapi satu hal kita percaya, di balik setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan menurut pandangan Dia yang terbaik bagi kita. Ketika Yosua diberikan tugas merebut tanah Kanaan, saudara, untuk menggantikan Musa. Maka Tuhan jauh sebelumnya mempersiapkan dia dengan begitu luar biasa. Kalau saudara baca Yosua 1 ayat yang ke-9, maka Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara, sebelumnya Yosua betul-betul dikuatkan oleh firman Tuhan. Diberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Seperti dia menyertai Musa, maka Tuhan akan menyertai Yosua. Namun saudara, kita sadar bahwa sebagai manusia, Yosua pasti akan mengalami yang namanya tawar hati. Atau dia mengalami yang namanya kegentaran. Sebab dia sebelumnya menjadi abdinya Musa atau pelayannya Musa. Mengikuti Musa kemanapun dia melayani, kemanapun dia pergi. Bagaimana dia melihat Musa mengajar. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bebal saudara. Hatinya mungkin dia merasa ada kegentaran, ada ketakutan. Sehingga firman Tuhan mau terus-menerus meneguhkan dia supaya kamu jangan tawar hati, supaya kamu tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Yosua bisa punya satu iman atau kepercayaan bahwa sama seperti Tuhan pernah menyertai Musa, Tuhan itu pasti akan menyertai dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang dilakukan oleh Yosua adalah dia berjalan dengan iman. Saudara, apa itu berjalan dengan iman? Berjalan dengan iman artinya kita memandang bahwa Allah itu jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bahwa Allah bisa bekerja untuk melakukan hal yang di luar pemikiran kita. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-17. Di situ diceritakan bagaimana suatu saat Yesus membawa murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes untuk naik ke atas gunung. Saudara, di atas gunung disitulah dikatakan Yesus itu dimuliakan. Lalu muncul di situ ada Musa dan juga Elia. Saudara, murid-murid Yesus pada saat itu Petrus, Yakobus, yang Yohanes, mereka begitu terpana. Mereka heran dengan luar biasa. Mereka begitu kagum, saudara. Apa yang mereka lihat, Yesus berubah wujud. Ada Musa, ada Elia. Iman mereka betul-betul diteguhkan. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, ketika mereka turun dari gunung tersebut, maka saudara, mereka langsung menghadapi masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Di situ dikatakan, waktu mereka turun, maka ada orang yang sakit ayan datang kepada mereka. Murid-murid mengusir atau menyembuhkan orang yang sakit ayan itu. Karena sakit ayan yang disebutkan di sini bukan sakit ayan yang biasa, tetapi ada iblis yang bekerja di dalamnya. Lalu murid Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, kami tidak bisa mengusirnya. Tetapi kemudian Yesus mengambil alih dan dengan kuasanya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan tersebut. Lalu murid-murid Yesus berkata, heran kenapa kami tidak bisa mengusir orang yang sakit ayan ini atau iblis ini.
Maka menarik bagi saya ayat yang ke-20 Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu. Saudara, apakah kita pernah mengalami sama seperti murid-murid Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Waktu kita di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan. Iman kita terus bertumbuh dan kita berapi-api, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ada banyak masalah yang kita hadapi tetapi kita singkirkan. Kita merasa bahwa luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi ketika kaki kita melangkah keluar daripada gereja, maka kita masuk ke dalam satu realita di dalam dunia ini. Kita mulai kemudian menghadapi masalah hidup kita secara pribadi ataupun keluarga kita ataupun sesama kita. Sehingga saudara kita mulai tawar hati, kita mulai merasa Tuhan aku tidak bisa untuk menghadapi semuanya ini. Maka firman Tuhan berkata kepada kita sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu kurang percaya? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, biji yang sangat kecil, tetapi ketika dia bertumbuh, dia bisa menghasilkan pohon yang besar, di mana burung-burung bisa bersarang di atasnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, dengan imanmu kamu bisa memindahkan gunung ini, bukan berarti gunung itu langsung gak ada, saudara, ketika engkau berdoa. Bukan berarti masalahmu langsung lenyap, tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berpuasa, mungkin saja sakit penyakit masih ada. Mungkin saja masalah kita semakin hari bertambah besar. Tetapi saudara, ketika kita berdoa, maka saudara iman kita itu muncul. Kita mulai memandang masalah kita dengan sudut pandang yang berbeda. Kita mulai melihat Tuhan itu berbeda dengan konsep kita sebagai manusia. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pemikiran kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah mungkin masih ada. Tetapi saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu jauh dari pemikiran dan doa kita. Maka saudara membuat kita lebih tegar, lebih kuat, dan tidak tawar hati waktu kita menghadapi masalah yang ada. Karena kita berserah kepada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali ada seorang anak mengikuti perlombaan renang. Dia sangat berharap sekali kalau papanya itu bisa datang untuk menyaksikan perlombaan dia. Dia berharap dukungan dari papanya ini memberikan dia semangat pada saat dia berlomba. Saudara, dalam detik-detik terakhir, dia terus melihat ke belakang, apakah papaku datang? Lalu saudara, pada waktu dia udah mulai mau berlomba, dia mendengar suara yang sangat dia kenal, yaitu papanya sendiri. Papanya berkata demikian kepada dia, ayo nak, kamu bisa, kalahkan mereka. Ayah di sini mendukung kamu, kamu pasti menang. Saudara, anak ini langsung semangat kembali. Langsung saudara, ketika dia mengikuti lomba, dia berusaha semaksimal mungkin karena dia tahu bahwa ada dukungan daripada papanya dan dia bisa menang. Di dalam perlombaan akhir, dalam garis finish saudara, maka diumumkan bahwa anak inilah menjadi pemenangnya. Dia begitu bersuka cita, ayahnya datang kemudian memeluk dia dan berkata, nak, kamu luar biasa, kamu anak papa, kamu hebat. Sudah satu kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh anak itu demikian. Dia katakan, tidak ayah, semuanya karena kamu. Karena kamu menyemangati saya, karena kamu ada di sisi saya, maka saya bisa menang. Saudara, hari ini mungkin saudara sedang dalam keadaan putus asa. Mungkin saudara sedang dalam keadaan tawar hati atas segala masalah yang engkau hadapi saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada di sisi engkau. Tuhan tidak pernah jauh daripada kamu. Maka saudara, serahkan kegelisahanmu,
Serahkan rasa khawatirmu, serahkan rasa keputusasaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Saudara, Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Atau saya ambil yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keputusan ada di tangan kita. Pada waktu kita menghadapi masalah, apakah kita menjadi orang yang lemah, orang yang putus asa, sehingga kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Atau saudara sebaliknya, kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 29-31 berkata, bahwa Tuhan memberi kekuatan bagi yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah saudara kita belajar dari firman Tuhan ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan jangan tawar hati pada waktu kita mengalami kesesakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini kami alami, baik bangsa kami maupun keluarga kami, menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai. Mungkin ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Mungkin itu juga berdampak di dalam studi anak-anak kami, keluarga kami, dan usaha, pekerjaan atau kesehatan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau ajarkan kepada kami supaya kami tidak tawar hati, supaya kami tetap semangat, supaya kami tidak putus asa, karena ada Tuhan beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk membaharui kerohanian kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk berserah kepada kehendak Tuhan, berserah kepada kekuatan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dunia tempat tinggal kami, apa yang kami kerjakan di dunia ini pun sementara adanya. Tapi suatu saat nanti ketika kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyediakan hal yang terbaik bagi kami. Tuhan menyediakan hal yang kekal bagi kami, sehingga kami bisa bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan juga setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah beribadah menyembah kepada Tuhan. Dan Engkau tahu segala apa yang mereka perlukan saat ini, apa yang sedang mereka gumulkan saat ini. Bila Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita fokus kepada Allah sumber berkat dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Memuji kebesaran-Mu
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji